Biasa antar ibu negara kerja. Kamis, tanggal 6 Juni tahun 2024, bab 3154. Anda sudah selesai. Bab 8071 sampai bab 8075. Meski ritme dering dan getar ponsel saat ini tidak berubah sedikit pun dari biasanya, Jimmy merasa dering ponsel jauh lebih cepat, dan sepertinya semakin cepat dan gelisah. Pada saat ini, dering telepon yang cemas akhirnya berhenti, meninggalkan panggilan tak terjawab di layar ponselnya. Segera setelah itu, dia menerima pesan teks lain dari bosnya, yang berbunyi, "Dapatkan telepon sialanmu, segera, segera." Setelah melihat pesan ini, mulut Jimmy terasa kering. Namun tanpa sadar ia masih menelan ludah. Ia sudah terlalu banyak bicara sebelumnya, dan tenggorokannya terasa kering dan nyeri. Tapi dia tidak mempedulikannya saat ini, karena bosnya menelepon lagi. Gara-gara SMS itu, Jimmy tak berani ragu lagi dan hanya bisa menjawab telepon dengan panik. Melihat Steve yang penuh kebanggaan, ia berkata ke telepon dengan gemetar, "Tua, bos." Raungan histeris segera datang dari sisi lain telepon. "Smith, apa yang kamu lakukan di luar? Mengapa seseorang dari keluarga Rothschild menelepon dan mengatakan bahwa tuan muda tertua sangat tidak puas denganmu? Aku sangat sial cemburu pada Roth. Setelah melayani keluarga Childe selama bertahun-tahun, saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengan tuan muda tertua. Bagaimana Anda menyinggung tuan muda tertua?" Hati Jimmy yang menggantung akhirnya jatuh dengan deras. Ia pun berharap panggilan bos kali ini hanya kebetulan dan tidak ada sangkut pautnya dengan pria di hadapannya yang mengaku sebagai anggota inti keluarga Rothschild. Tetapi begitu bos mengucapkan kata-kata ini, dia tahu bahwa dia benar-benar telah menyinggung seseorang yang besar hari ini. Dia memandang Steve dengan mata penuh keputusasaan dan permohonan, dan dia hanya bisa berkata sambil menangis, "Bos, ini adalah kesalahpahaman. Saya akan menjelaskannya secara pribadi kepada Tuan Rothschild." "Penjelasanmu omong kosong," pihak lain dengan marah berkata. "Sekarang giliranmu untuk menjelaskan. Sudah kubilang, kamu telah dipecat dari Ellis Law Firm. Kamu tidak perlu datang untuk menjalani pengunduran diri. Prosedurnya, aku akan membiarkan orang lain melakukannya. Kirimkan barang-barangmu ke rumahmu. Mulai sekarang, aku tidak ingin melihatmu lagi. Dan kamu juga tidak ingin aku melihatmu." Ketika Jimmy mendengar bahwa bosnya akan memecatnya, dia tanpa sadar berkata, "Bos, Anda tidak berhak melakukan ini. Saya selalu melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Saya mendapat nilai A+ di setiap penilaian setiap tahun. Dan saya punya pilihan di firma, mitra senior firma tersebut. Anda tidak memenuhi syarat untuk memecat saya secara langsung. Jika Anda ingin memecat saya secara paksa, saya akan menuntut firma hukum dan meminta Anda membayar kompensasi yang besar." "Apakah saya tidak memenuhi syarat?" pihak lain mencibir. "Jimmy, izinkan saya mengingatkan Anda,
Selama bertahun-tahun Anda berada di firma hukum, Anda telah berurusan dengan klien yang telah melintasi firma tersebut tidak kurang dari 5 kali. Belum lagi hal lain, tapi tahun lalu Mel Good, dalam kasus sengketa paten antara MAN dan IBM, jika saya ingat dengan benar, firma hukum kami menawarinya agen risiko dengan bagian 20%. Rasionya terlalu tinggi, jadi dia secara pribadi berbicara melalui Anda dan salah satu teman kuliah Anda. Firma hukum kecil yang Anda buka mencapai kerjasama agen risiko 10%. Anda diam-diam bertanggung jawab atas semua pekerjaan di luar sidang pengadilan untuk berpartisipasi dalam persidangan. Pada akhirnya, Anda membantunya mendapatkan paten senilai $45 juta AS dari IBM. Saya mendapat royalti $4,5 juta. Saya tidak salah menuduh Anda. Tetapi saya dapat mengirim Anda ke penjara hanya untuk satu kasus ini. Jimmy sangat terkejut hingga dia berkeringat dingin dan tanpa sadar berkata, "Bagaimana ini mungkin? Apa yang kamu katakan benar-benar tidak masuk akal." Saat itu, Mel Goodman merasa memiliki peluang besar untuk menang dan tidak mau menyerah. 20% keuntungannya ke Mesir, Liz. Makanya dia memilih kerjasama dengan firma hukum lain. Kalau dia kerjasama dengan siapa, saya tidak tahu sama sekali. Apalagi ikut di dalamnya. Pihak lain terkekeh. Jimmy, ayolah, kita semua sudah dewasa. Ada beberapa hal yang tidak perlu saya jelaskan terlalu jelas. Mel Goodman telah berkali-kali bertemu dengan Anda dan teman sekelas kampus Anda secara pribadi, dan Anda juga pernah menyetir di sana. Mel Goodman memiliki rekaman lengkap dari banyak pertemuan tertutup untuk membahas arah litigasi dan poin-poin terobosan dari keseluruhan kasus. Dan semua rekaman ini ada di tangan saya. Jimmy ketakutan saat mendengar ini, dan berseru, kamu pasti berbohong, bagaimana ini mungkin?" Pihak lain berkata, "Jimmy, lebih dewasalah. Semua partner yang ingin dipromosikan menjadi partner senior harus memiliki kendali yang cukup di tangan saya. Jika tidak, sekuat apapun kemampuan bisnisnya, saya tidak akan memberikannya kepada mereka. Peluang ini untuk mencegah mitra senior manapun mengambil sumber daya saya pada saat kritis, atau mencoba menggigit saya ketika dia mengusir saya. Pikirkan baik-baik, kapan Anda menjadi mitra senior?" Jimmy bergumam kaget. "Saya dipromosikan menjadi mitra senior pada bulan kedua setelah kasus Mel Goodman berakhir. Mungkinkah? Apakah ini semua diatur oleh Anda?" Pihak lain tersenyum dan berkata, "Kamu akhirnya lebih pintar." Jimmy mengertakkan gigi dan berkata, "Alice, kamu bajingan. Kami berdedikasi untuk bekerja di sebuah firma hukum, dan kamu sebenarnya dengan sengaja menjebak kami." "Ini bukan jebakan," pihak lain berkata. "Saya hanya ingin keamanan lebih. Anda memiliki pengaruh di tangan saya. Tapi saya tidak akan main-main dengan Anda begitu saja. Itu hanya kesalahan Anda karena menyinggung Rose yang tertua, putra dari keluarga Childe. Aku tidak akan membiarkanmu terlibat dalam apapun, tahu?"
Setelah mengatakan itu, pihak lain melanjutkan, Jimmy, yang perlu kamu fokuskan sekarang bukanlah aku akan memecatmu. Ini hanya hukuman minimal yang akan kamu terima. Jika kamu menyinggung keluarga Rothschild, mereka tidak akan memudahkannya untukmu. Pada titik ini, pihak lain melanjutkan, omong-omong, saya telah menyerahkan semua bukti tentang masalah Mel Goodman kepada pengurus keluarga Rothschild. Jika mereka masih belum puas dengan cara saya menanganinya, mungkin itu akan membuatmu dipenjara. Kalau begitu, aku menyarankanmu untuk tidak kembali ke Amerika. Dengan uang sebanyak itu, kamu tidak bisa lepas dari penjara seumur hidup dibebaskan bersyarat di masa depan. Anda mungkin akan berusia 75 tahun. Meskipun Anda dan saya bekerja bersama, saya tidak dapat membantu Anda. Sebaiknya Anda meminta restu Anda sendiri. Jimmy berkeringat setelah mendengar ini, dan kakinya gemetar seperti sekam. Dia ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi bos di ujung telepon sudah menutup telepon. Saat ini, Jimmy sudah berada dalam kekacauan. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia benar-benar akan menyinggung orang kedua dalam keluarga Rothschild di kota Jinling, Tiongkok, di seluruh dunia. Statusnya bisa setara dengan Steve Rothschild, hanya ada segelintir orang yang bisa dibandingkan dengannya. Dan kemungkinan memprovokasi dia di tempat seperti ini mungkin lebih rendah daripada kemungkinan memenangkan lotre Powerball Amerika. Pada saat ini, aura jahatnya menghilang, dan dia berkata kepada Steve dengan ketakutan dan ketakutan, Tuan Rothschild, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak menyangka itu benar-benar yang mulia. Hanya, baru saja, ini adalah kesalahpahaman. Mohon jangan setuju dengan saya. Steve telah menjadi cucu di Aurus Hill selama berhari-hari, dan dia kesulitan berpura-pura menjadi pewaris keluarga Rothschild. Pada akhirnya, dia diejek oleh Jimmy, tidak ada tempat untuk melampiaskannya. Melihat cucu ini masih ingin mengikuti dia memohon ampun, dan langsung menjadi marah. Dia mengertakkan gigi dan mengutuk, setua saya. Kamu adalah orang pertama yang berani membentak saya. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Dia tanpa sadar melirik Ye Chen dari sudut matanya, dan Ye Chen juga menatapnya dengan ekspresi bingung di wajahnya, dengan sedikit keterkejutan dan ejekan di ekspresinya. Steve terbatuk cepat dan mengubah kata-katanya, ada orang yang berani meneriaki saya. Tetapi mereka semua adalah orang-orang yang sangat saya hormati dan kagumi. Jika Anda, seorang pengacara cilik, berani meneriaki saya, menurut Anda siapa Anda? Saat dia sedang berbicara, ponsel Steve berdering. Dia segera menjawab telepon dan berkata dengan hormat, Tuan muda. Saya sudah memberitahu Bos Ellis. Dia mengatakan bahwa Jimmy Smith akan segera dipecat dan dia akan dilarang sepenuhnya dari industri hukum di Amerika Serikat. Jangan biarkan dia menjadi pengacara di masa depan. Steve bertanya, ada lagi? Pramugara berkata, Bos Ellis baru saja mengirimi saya beberapa dokumen.
Ini adalah bukti bahwa Jimmy Smith dicurigai melakukan kejahatan ekonomi. Jika perlu, materi tersebut dapat ditransfer ke FBI kapan saja. Dia mengatakan bahwa setidaknya Jimmy Smith dapat tetap di penjara sampai kamu berumur 75. Oke, Steve berkata dengan puas. Itu saja. Berikan semua informasi kepada penanggung jawab FBI. Katakan padanya. Katakan saja apa yang saya katakan. Dan minta dia untuk mengawasi masalah ini untuk saya secara pribadi. Saya ingin orang ini tidak bisa kembali ke Amerika. Pengurus rumah tangga segera berkata, "Baiklah, Tuan Muda. Saya akan membuat pengaturannya sekarang." Steve menutup telepon, memandang Jimmy dan berkata dengan sinis, "Setelah hari ini, Anda akan menjadi sasaran daftar orang yang dicari FBI. Jika Anda kembali ke Amerika Serikat, Anda akan ditangkap segera setelah turun dari pesawat. Setidaknya yang menanti Anda adalah hukumannya 20 hingga 30 tahun. Jadi saya menyarankan Anda untuk tidak kembali sama sekali dan mencari pekerjaan di Jinling. Lagi pula, tidak ada perjanjian ekstradisi antara China dan Amerika Serikat belum dideportasi. Kamu tidak perlu masuk penjara lagi." Jimmy langsung ketakutan dan menangis. Kakinya lemas dan dia berlutut di tanah dan memohon, "Tuan Rothschild, tolong lepaskan saya. Anda boleh memukul atau memarahi saya. Tolong jangan serahkan informasinya. FBI, jika itu terjadi, hidupku akan berakhir." Steve mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, "Yang saya inginkan adalah Anda menyelesaikannya. Jika Anda tidak menyelesaikannya, di mana saya akan meletakkan wajah saya?" Melihat Steve tidak memberinya wajah apapun, Jimmy segera memandang Han Meiking yang berdiri di samping, menangis dan memohon, "Kakak ipar, tolong bantu saya, kakak ipar." Han Meiking masih belum bisa pulih. Melihat Jimmy, yang tadi sombong dan nakal, tiba-tiba memohon belas kasihan padanya. Dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat tidak tahu ini. "Tuan Rothschild, saya tidak bisa mengomentari konflik di antara Anda berdua." Han Meiking tidak bermaksud membalas Jimmy. Tapi dalam hatinya dia tahu bahwa dengan pria besar seperti Steve, bagaimana pasangan itu bisa berteman. Mereka pasti datang karena wajah Ye Chen. He Yuanjiang mungkin tidak terlalu mengenalnya, apalagi dirinya sendiri. Jimmy tidak memiliki sedotan penyelamat saat ini. Jadi dia hanya bisa menaruh semua harapannya pada Han Meiking. Jadi dia merangkak ke arahnya sambil berlutut dan menangis. "Kakak ipar, tolong bantu saya memohon belas kasihan Profesor He. Saya tidak lagi serakah atas saham Smith Law Firm. Saya hanya ingin kembali ke Amerika dengan selamat dan berkumpul kembali dengan keluarga saya Tiongkok selamanya." Kakak ipar bersambung.